Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan pembahasan dari soal latihan PTS yang Ibu tugaskan minggu lalu. Nah, langsung saja ya kita mulai ke buka soalnya. Di nomor 1, soalnya yaitu di dalam gelas kimia direaksikan amonium klorida padat dengan barium hidroksida padat, sehingga dihasilkan barium klorida, air, dan gas amonia. Pada reaksi tersebut, ternyata suhu sistem turun dari 25 derajat Celcius menjadi 12 derajat Celcius. Nah, soalnya yang pertama, tunjukkan manakah yang menjadi sistem dan lingkungan. Jawabannya, sistem adalah reaksi yang akan kita amati, yaitu terdiri dari amonium klorida padat, barium hidroksida padat, barium klorida, air, dan gas amonia sebagai produknya. Nah, untuk lingkungannya, karena berlangsung di gelas kimia, maka lingkungannya adalah gelas kimia, dan karena tidak tertutup, maka udara juga termasuk ya. Jadi ada gas kimia dan udara. Kemudian di nomor poin B, tentukan apakah reaksi tersebut termasuk eksoterm atau endoterm. Nah, jawabannya adalah endoterm. Karena untuk melakukan reaksi tersebut, yang di sini tanpa pemanasan ya, dibutuhkan energi berupa panas atau kalor, sehingga terjadi penyerapan kalor oleh reaksinya, sistemnya. Nah, kita perjelas bahwa suhu sistem yang di sini dimaksud adalah suhu dari larutannya ya. Jadi suhu larutannya ketika diukur dengan termometer dari 25 derajat Celcius berubah menjadi 12 derajat Celcius. Nah, sehingga terjadi penyerapan kalor. Nah, menyebabkan suhu larutannya ini menurun. Maka jawabannya adalah endoterm. Kemudian di poin C, untuk diagramnya itu karena reaksi tersebut adalah menyerap kalor, maka energi dalam sistem bertambah, sehingga delta H produknya bernilai lebih besar daripada delta H reaktan. Jadi posisinya produk ini berada di atas, di sebelah atas dengan panahnya menunjuk ke arah produk dan produknya itu ada di atas, maka panahnya menunjuk ke atas. Seperti itu ya. Berikutnya, nomor 2. Pada pembakaran 1,6 gram gas metana atau CH4, dibebaskan kalor 80,2 kJ. Tentukan delta Hc, CH4, dan tuliskan persamaan termokimianya. Sebentar, ini close dulu ya. Diketahui ARC sama dengan 12 dan ARH sama dengan 1. Nah, setelah kita tulis yang diketahui di sini apa saja, ada massa Z-nya 1,6 gram dan kalornya 80,2 kJ yang dibebaskan. Ditanya delta H pembakaran CH4. Nah, sekarang bagaimana untuk menentukan perubahan entalpinya? Nah, kita tulis dulu ya reaksinya apa saja di sini. Ada persamaan termokimianya yaitu CH4 ditambah O2 karena reaksinya adalah pembakaran. Kemudian menjadi CO2 dan H2O. Sudah setara ya di sini. Kemudian berapakah delta Hc-nya? Rumusnya yaitu delta H sama dengan Q reaksi per mol. Ini kalau dari reaksi dibagi dengan molnya. Nah, di sini sekaligus Ibu mau klarifikasi bahwa yang kemarin sempat bertanya dan Ibu jawab min Q reaksi per mol itu salah ya rumusnya. Yang betul itu Q reaksi per mol, tidak usah pakai min. Jadi nanti baru ketika masuk ke rumusnya, jika memang kalornya dibebaskan, baru dimasukkan min seperti yang ada di nomor poin ketiga ini ya, langsung min. Nah, berikutnya kita hitung dulu molnya karena belum diketahui. Mol di sini diambil dari massa gas metananya yaitu 1,6 gram dibagi dengan AR-nya yaitu 16 gram. Jadi hasilnya 0,1 mol. 0,1 mol ini kemudian dibagi oleh Q reaksi. Q reaksinya adalah
80,2. Bernilai negatif ya, karena di sini di soal ada kata dibebaskan. Nah, karena dibagi 0,1, dan ini harusnya ada satuan mol, maka hasilnya min 802 kJ per mol. Seperti itu. Nah, selanjutnya soal nomor 3. Ini dulu ya. Bablas. Soalnya, ke dalam kalorimeter sederhana direaksikan 25 ml larutan H2SO4 0,5 m dan 25 ml KOH 1 molar pada suhu 23,5 derajat Celcius. Nah, ternyata temperaturnya naik menjadi 30,17 derajat Celcius. Hitunglah perubahan entalpi reaksi yang terjadi. Kita anggap bahwa massa jenis larutan itu 1 gram per mililiter dan kalori jenis larutannya 4,2 Joule per gram Kelvin. Nah, kita tulis dulu ya di sini apa saja sudah diketahui dari soal. Nah, kita karena slide-nya nggak cukup, jadi Ibu alihkan ke slide berikutnya. Di sini ya, ini sudah ada diketahui apa saja. Itu ada massa volume air. Di sini ada volume air, volume H2SO4, di sini ada volume KOH, volume larutan ya. Terus ini juga konsentrasi dari H2SO4 dan di sini konsentrasi KOH. Kemudian di sini ada sebelah sini ada massa jenis. Di sini ada kalori jenis ya. Ditanya lagi perubahan entalpi. Nah, rumusnya seperti yang sebelumnya, Q reaksi dibagi dengan mol dari reaksinya tersebut. Tetapi yang berbeda di sini adalah bahwa reaksi ini berlangsung dalam kalorimeter. Pada kalorimeter, karena sistemnya adalah sistem terisolasi, jadi tidak berinteraksi dengan lingkungannya, maka jumlah kalornya adalah sama dengan 0. Di sini ya, ini jumlah kalori total sama dengan 0. Sigma Q. Sigma Q ini mencakup QR, yaitu Q reaksi, QL, Q larutan, dan Q kalorimeter. Ketika persamaannya di otak-atik, maka jadinya QR sama dengan min Q larutan min Q kalorimeter. Dan berlaku persamaan ini seperti yang di bawah. Ya. Persamaan yang ini. Kemudian langsung kita hitung ya. Langsung masuk ke rumus. M-nya itu massa larutan. Jadi kan awalnya H2SO4 dan KOH ini sama-sama 25 ml ya. Ada di bawah ini satu M-nya. Jelek gambarnya. Nah, kayak gitu. Ini massa larutan dari rumus massa jenis sama dengan massa larutan per volume larutan, maka diperoleh massa larutannya adalah 50 gram. Nah, kemudian 50 gram itu kita kalikan dengan kalori jenis air, yaitu 4,2 Joule per gram derajat Celcius, dikali dengan perubahan suhunya. Kemudian ini C dan delta T adalah Q kalorimeter ya. Tapi di sini kita abaikan, kita beri nilai 0, karena di soal memang tidak diketahui kapasitas kalori dari kalorimeternya tersebut. Nah, ini kan dalam menghitung itu usahakan ada satuannya, jadi biar mudah, biar tahu ya ketika menghitung setara gitu jumlahnya. Jadi ada gram dicoret, di sini yang sudah ada C-nya juga dicoret, dibagi ya, karena dibagi. Jadi hasilnya min 1400,7 Joule. Dikonversikan ke dalam kilojoule, hasilnya min 1,4 kilojoule. Nah, belum selesai. Ini kan baru Q reaksinya ya, sedangkan rumusnya adalah ini, Q reaksi per mol untuk mencari delta H. Jadi kita cari dulu mol yang bereaksi di dalam kalorimeter tersebut. H2SO4-nya ada
25 mili dikali dengan konsentrasinya 0,5 M menghasilkan 12,5 mol. Kemudian KOH-nya 25 mili dikali dengan 1 molar sama dengan 25 mol. Nah, dibuat reaksinya yaitu H2SO4 ditambah 2 KOH menghasilkan K2SO4 ditambah H2O. Ini sudah setara ya, jadi tinggal langsung direaksikan. Ini mula-mula molnya dari H2SO4 itu ada 12,5 mol, sedangkan KOH sesuai ya, ini 25 mol, dan koefisiennya ada 2. Nah, ini masih kosong karena belum terbentuk produk ya. Terus di reaksinya, menyesuaikan dengan koefisien yang habis duluan itu kan H2SO4, tapi ternyata koefisiennya KOH ini juga sama, sebanding. Jadi memang 12,5 dikali 2 kan langsung 25. Jadi reaktannya ini habis semua. Sisanya tinggal produknya. Produknya ini ada K2SO4 dan H2O. H2O-nya ada 25 mol karena koefisiennya 2. Nah, berikutnya di sini kita ambil mol dari H2O. Kenapa? Karena mol asam dari H2SO4 ini ada H ya, di sini H2SO4 bereaksi dengan ion hidroksida dari basa. Basanya dari KOH ini ya. Jadi membentuk H2O. Jadi yang kita hitung ini adalah gabungan dari mol basa dan mol asamnya. Kemudian hasil dari 25 mol ini, milimol dikalikan, dibagi dengan 1000 untuk dikonversi menjadi mol. Jadi hasilnya 0,025 mol. Udah langsung dihitung. Min 1,4 kilojoule dibagi dengan 0,025 mol. Jadi hasilnya min 56 kilojoule per mol. Berikutnya soal nomor 4. Asam benzoat murni dengan delta Hc yaitu min 3.277 kJ per mol sebanyak 1.220 gram dimasukkan dalam kalorimeter bom yang berisi air 1.200 gram. Kapasitas kalornya ini diketahui ya, sebelumnya kan enggak. Kemudian kita disuruh menghitung kenaikan suhu kalorimeternya. Sudah diketahui apa saja di sini. Kemudian perubahan suhu. Misalnya kan, untuk mencari perubahan suhunya, kita perlu tahu Q reaksinya. Sementara Q reaksinya kan di sini belum diketahui. Yang diketahui hanya delta Hc-nya. Jadi delta Hc ini sudah diketahui. Nah, kita tinggal menghitung molnya untuk menemukan Q reaksi. Molnya dihitung terlebih dahulu di poin nomor 1. Untuk mencari mol digunakan rumus massa per massa atom relatif atau massa molekul relatif ya. Kalau unsur berupa unsur digunakan massa atom relatif, kalau berupa senyawa digunakan massa molekul relatif. Jadi yang sudah ditambahkan. Di sini hasilnya 10 mol. 10 mol ini kemudian dikalikan dengan perubahan entalpi pembakaran yang sudah diketahui dari soal, yaitu min 3.277 kJ per mol. Setelah dihitung, diperoleh hasil Q reaksinya adalah min 32.770 kJ. Nah, kemudian kita konversikan ke bentuk joule satuannya, karena dalam menghitung Q reaksi nanti kapasitas kalorimeternya itu kan dalam satuan joule per gram, dan kapasitas airnya juga begitu, joule per gram derajat Celcius. Jadi harus menyesuaikan ya. Nah, setelah dikonversi jadi 10⁻⁴ ini, baru kita hitung. Rumusnya masih sama seperti yang tadi, rumus kalorimeter, yaitu ini. Salah. Nah, itu. Kemudian masukkan angkanya
di sini banyak yang masih salah menghitungnya dengan 3.227, padahal sebenarnya yang di soal itu 3.277. Jadi ada perbedaan hasil meskipun Ibu temukan caranya sudah benar ya. Nah, hasil akhirnya yaitu perubahan suhunya adalah 5.135 derajat Celcius. Sebenarnya terlalu tinggi ya ini suhunya, padahal 100 derajat kan juga sudah cukup panas. Nggak apa-apa, namanya soal. Kemudian kita lanjut ke nomor 5. Ini cukup gampang ya. Sudah diketahui delta HF-nya, yaitu perubahan entalpi pembentukan dari masing-masing senyawa. Kemudian kita diminta untuk menentukan perubahan entalpi pada proses peruraian CaCO3 dengan reaksi CaCO3 berubah menjadi CaO dan CO2. Jawabannya, untuk mencari delta H, jika diketahuinya adalah apa ini namanya, perubahan entalpi pembentukan awal, maka cara menghitungnya adalah jumlah delta HF produk dikurang jumlah delta HF reaktan. Ini jumlah ya, sigma itu jumlah ya, lambang. Nah, seperti menghitung apa ya? Seperti istilahnya membuat sesuatu gitu. Hasilnya berapa dikurangi dengan modalnya, baru ketemu kan keuntungannya. Nah, itu seperti itu. Jadi yang kita cari itu adalah jumlah perubahan entalpinya. Jadi dari reaktan menjadi produk ini butuh berapa? Nah, kan caranya harus dikurangi dulu kan hasilnya berapa, di sini dikurangi dengan modal awalnya. Seperti itu ya. Baru ketemu perubahan entalpinya. Nah, sudah dihitung hasilnya segini ya, 177,5 kilojoule per mol. Nah, kemudian nomor 6. Diketahui C2H4 berubah menjadi 2C plus 4H dengan perubahan entalpi yaitu 2.266 kJ dan energi ikatan rata-rata dari CH adalah 413 kJ per mol. Hitunglah energi rata-rata dari ikatan C rangkap. Nah, berarti yang sudah diketahui di sini adalah ini ya, ini energi ikatan dari sini. CH, ini CH juga, CH. Nah, yang mau ditanya adalah, yang mau kita cari adalah energi ikatan rata-rata dari C rangkap ini. Caranya, kalau sebelumnya adalah yang diketahui itu entalpi pembentukan, nah di sini adalah yang diketahui energi ikatan rata-ratanya. Dalam reaksi, hasil akhir adalah produk. Nah, untuk membentuk produk ini kan terjadi perubahan ikatan pada reaktan-reaktannya. Di produknya kan yang ini ya, 2C plus 4H. Nah, ini reaktannya. Kalau diketahui energi ikatan, cara menghitungnya itu energi ikatan, sigma energi ikatan reaktan dikurang sigma energi ikatan produk. Karena di sini produknya adalah unsur bebas, 2C plus 4H ini, maka di sini kita abaikan ya, alias dinilai 0. Langsung saja dimasukkan yang diketahui apa saja. Di situ ada 4 kali CH dan C rangkap yang kita belum tahu berapa nilainya. Nah, dihitung hasilnya 614 kJ per mol.
Berikutnya soal terakhir. Jika diketahui energi ikatan SO sama dengan 469 kJ per mol, SO rangkap 323 kJ per mol, dan O rangkap 2 sama dengan 495 kJ per mol, hitunglah perubahan entalpi dari reaksi berikut. Itu reaksinya adalah pembentukan SO3 dari SO2 dan setengah O2. Jadi diketahui ini reaksinya apa saja, energi ikatannya apa saja. Sekarang kita gambarkan reaksinya. SO2 memiliki bentuk molekul seperti ini, sesuai dengan struktur Lewis. Ada 2 ikatan rangkap dan 1 ikatan tunggal. Maksudnya 1 ikatan rangkap, 1 ikatan rangkap 2, dan 1 ikatan tunggal. Maka langsung masuk ke energi ikatan reaktannya. Kita hitung. Ada SO, ada SO rangkap 2, dan kemudian ada setengah O2 rangkap 2. Kemudian dikurangi dengan SO3 yang ketiga-tiganya adalah ikatan rangkap 2. Ini sudah sesuai dengan bentuk molekul dari struktur Lewis ya. Nah, banyak yang masih salah meletakkan ikatan rangkapnya. Jadi kemudian ketika dihitung sesuai, bisa langsung dicoret. Mungkin misalnya di sini ada yang mau cara cepat, SO langsung dicoret, jadi di sini tinggal 2, bisa ya, bebas. Yang penting nanti hasilnya adalah 70,5 kJ per mol. Nah, itu saja. Jika memang masih ada yang kurang paham, bisa langsung bertanya via PC atau boleh komen di Google Classroom langsung. Jika memang merasa, wah jawaban Ibu masih belum tepat nih gitu kan, boleh langsung diskusi aja, nggak apa-apa. Ibu terbuka untuk misalnya ada yang mau bertanya, bisa PC juga nggak apa-apa. Ya, silakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum.